Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan membahas soal ISPS Matematika yang kelas 6 ya, di bab 4 bangun ruang. Di latihan 4 kita akan membahas mengenai volume tabung. Ada 7 soal ya, namun akan Kak Rina bagi dua. Di bagian 1 atau part 1 ini adalah nomor 1 sampai 3. Nanti di part kedua akan Kak Rina taruh linknya di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang adik-adik sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga ya. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, Karina ingatkan sebelum melihat video ini, boleh adik-adik coba mengerjakan dulu menggunakan pensil supaya nanti kalau ada yang salah bisa dihapus ya. Nanti baru di-play lagi, diputar lagi video Karina supaya nanti bisa mencocokkan ya. Jadi melatih dulu keahlian matematika adik-adik ya. Nah, kita mulai nomor 1, tentukan volume tabung berikut. Jadi kita belajar tentang volume tabung ya. Sebelum mulai, Kak Rina ada materi sedikit di sini. Jadi rumus volume tabung adik-adik adalah luas alas ya kali tinggi. Ya, jadi kalau ada bentuk tabung seperti ini, jadi alasnya dulu dihitung, luas alasnya berapa, baru kita kalikan tingginya. Nah, luas alas ini ya, kalau kita lihat rumusnya adalah dia kan bentuknya lingkaran ya adik-adik ya, seperti ini. Nah, berarti lingkaran itu rumus luasnya adalah pi r kuadrat atau pi r pangkat 2 atau pi kali r kali r. Nah, di mana pi ini adalah 3,14 atau bisa juga kita gunakan 22/7, ini sama saja. Lalu pertanyaannya misalnya adik-adik tanya, terus kita pakai yang mana Kak Rina? Nah, biasanya tergantung ya, kalau nanti jari-jarinya atau R ini jari-jari ya adik-adik ya, Kak Rina tulis deh, R sama dengan jari-jari. Ya, nah kalau dari lingkaran, kalau dari ada titik seperti ini, kalau panjang begini ini namanya diameter. Ya, nah kalau misalnya hanya dari sini ke sini, nah itu namanya jari-jari. Ya, nah lalu adik-adik, kemudian kapan kita gunakan yang 3,14, kapan kita gunakan yang 22/7? Tergantung, biasanya kalau jari-jarinya atau tingginya ada yang kelipatan 7, karena kan pakai yang ini. Karena nanti biar per 7-nya bisa dicoret. Tapi kalau nggak ada, Karina akan gunakan yang ini. Ya, jadi nanti adik-adik bebas, hasilnya kurang lebih sama. Nah, kita mulai nomor 1, ini diameter ya. Ini diameternya 10, berarti R-nya adalah 5. Kita masukkan rumusnya, volume sama dengan pi R kuadrat. Yaitu pi-nya karena tidak ada kelipatan 7, Karina pakai 3,14 kali 5 kali 5 kali 20. Ya, 5-nya jari-jari, 20-nya adalah tingginya. Hasilnya adalah 1570 cm kubik. Nah, yang nomor 1B jangan lupa dikerjakan dahulu dari buku adik-adik ya. Lalu nanti kita bahas. Sekarang yang B, ini ada, nah kalau seperti ini berarti dia ini jari-jari ya. Jadi jari-jarinya langsung 7. Rumusnya volume atau V sama dengan pi R kuadrat kali tinggi ya. Nah, yang ini Karina kurang ya adik-adik, Karina tambahkan kali tinggi. Kalau di sininya sih udah ada, tapi ini kurang ya. Nah, di sini kita langsung lihat, kita masukkan, karena ada kelipatan 7, Karina masukkan 22/7, kali 7 jari-jari, kali 7 lagi jari-jari, kali 20. Lalu ini kita coret 7-nya habis ya, jadi tidak ada. Lalu 22 dikali 7 dikali 20, hasilnya adalah 3080 cm kubik. Kemudian yang C, ini bukan diameter ya, ini jari-jarinya 21 cm, tingginya 25. Nah, kita masukkan rumusnya, pi R kuadrat kali T, 22/7 karena ada 21 kelipatan 7 ya. Jadi Karina pakai 22/7 kali 21 kali 21 kali 25. Baru ini Karina coret ya, lalu kita gunakan 3 karena 21 dibagi 7 adalah 3 ya.
Lalu kita kalikan 22 dikali 3 dikali 21 dikali 25. Hasilnya adalah 34.650 cm kubik. Kemudian nomor 2, jangan lupa dikerjakan dahulu untuk latihan adik-adik ya. Nah, ini soal cerita. Sebuah toples kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm. Karina sudah tuliskan volumenya. Jika luas lingkaran alas toples tersebut adalah 78,5 cm persegi, tentukan tingginya. Jadi luas alasnya sudah diketahui ya, 78,5. Yang ditanya adalah T, ya, atau tinggi toplesnya. Nah, kita masukkan rumusnya, V sama dengan PR kuadrat kali T. Ingat, PR kuadrat ini adalah rumus luas alas ya adik-adik. Jadi kita langsung masukkan di rumus ini, volumenya kita masukkan ini 1570. Lalu PR kuadratnya atau luas alasnya kita masukkan yang ini, 78,5 kali T. T-nya biarkan karena ini yang dicari. Nah, kemudian kalau di sini perkalian, ini akan Kak Rina pindah ruaskan ke sini. Dia akan, kalau perkalian di sebelah kiri pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Ya, jadinya 1570 dibagi atau per, ya boleh dibagi seperti ini atau dibikin per pecahan juga boleh, sama saja. Dibagi 78,5. Jadi T sama dengan 20 cm. Sekarang yang nomor 3. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 6 cm, ya, panjang jari-jari alas berarti R, dan tingginya 6, oh ini 20 ya adik-adik ya, 20. Tingginya 20 cm. Nah, kemudian kaleng susu tersebut terisi susu setengah bagian. Berarti yang ditanyakan volume susu dalam kaleng ya. Jadi volume susunya yaitu setengah bagian. Jadi nanti dari rumus volumenya akan kita kalikan 1/2 ya, karena setengahnya yang terisi. Ya, kita tuliskan rumusnya V sama dengan 1/2. 1/2 ini dari sini ya, setengah bagian ini. Lalu rumus asli dari volume tabung adalah PR kuadrat kali T. Kita masukkan 1/2 dikali 3,14 kali 6 kali 6 kali 20. Ya, karena pakai ini karena tidak ada kelipatan 7. Lalu ini kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 2260,8. Ya, kita kalikan 1/2, hasilnya adalah 1130,4 cm kubik. Nah, adik-adik kita bahas nomor 1 sampai nomor 3 dahulu. Nomor 4 sampai nomor 7 akan Karina bahas di video berikutnya ya. Nanti linknya Karina taruh di kolom deskripsi. Jadi pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.